Pantai itu di situ benar-benar angker. Ini satu rumah berada di pinggir pantai menghadap ke pantai selatan ya, pantai laut selatan di situ teman-teman. Kita sempat bersalaman sama nenek-nenek. Rasanya gimana? Namanya siapa, Nek? Kok sendirian di sini? Nama saya Mbok Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, penelusuran kali ini kami pergi ke salah satu pantai di Malang, Jawa Timur. Dari cuplikan video barusan, Mas Arifin, seorang kreator traveling, bercerita di channel RJL5 saudaraku, yang katanya di hutan yang berdekatan dengan pantai inilah dia bersama 9 temannya pernah tersesat dan masuk ke alam gaib. Singkat cerita, mereka ditawarin soto oleh seorang nenek-nenek yang bernama Mbok Sri, yang ternyata Mbok Sri ini sebetulnya sudah meninggal. Nama lengkapnya Sri Miatun, dan di masa hidupnya katanya Mbok Sri Miatun ini adalah seorang tanda atau sinden yang mempunyai paras wajah yang cantik menawan. Benarkah apa yang diceritakan Mas Arifin ini? Baik, saat ini kami akan membuktikannya. Pemirsa, saat ini sudah di jam 5 sore ya, dan saat ini saya berada di pantai laut selatan. Di sini menyimpan sesuatu yang unik teman-teman. Ada legenda begitu ya, beserta cerita rakyat yang beredar di sini, yang berkembang di sini, bahwa di tempat ini dulu di zaman kolonial itu terdapat seorang perempuan begitu ya, seorang perempuan, seorang sinden yang sangat cantik. Bahkan dikenal dengan primadona ya, sinden cantik begitu, sangat primadona, sangat cantik sekali. Nah, kalau kita melihat dari suasananya, sekilas memang di sini hanya terdapat satu rumah saja ya. Ini satu rumah berada di pinggir pantai menghadap ke pantai selatan ya, pantai laut selatan di situ teman-teman. Nah, oke, berlanjut kepada ceritanya bahwa ada seorang gadis, dia profesinya itu sinden begitu ya, dan di zaman kolonial itu banyak sekali ya orang-orang Jepang yang menyukai beliau. Nah, kemungkinan ada niatan yang tidak baik dari orang Jepang tersebut, para penjajah tersebut begitu, dan mungkin ingin merebut harga dirinya karena yaitu tadi seorang sinden yang sangat cantik, pemberani. Dia mempertahankan begitu ya harga dirinya dan tidak mau di. Nah, ini ada anjing yang terusik dengan kedatangan saya ya. Terusik dengan kedatangan saya. Nah, jadi dia itu tidak mau direbut harga dirinya oleh tentara Jepang pada waktu itu, karena saking beraninya kemungkinan ya tentara Jepang itu marah dan menghabiskan nyawanya teman-teman. Ini cerita ini sangat miris sekali, sangat tragis begitu ya. Jadi sinden yang sangat cantik itu tadi meninggal saudaraku. Cerita ini beredar di masyarakat sini. Nah, sebagai bukti bahwa benar-benar ada seorang sinden yang terbunuh di daerah sini ya, seorang sinden cantik terkenal dengan makam tanda ya. Itu menurut informasi yang berkembang dari masyarakat, makam tanda itu dipercayai waktu zaman Jepang ada hiburan di situ yang diadakan oleh mereka, ya mungkin entah karena ada perselisihan atau apa itu pada akhirnya dibunuh atau terbunuh makam di situ dan dimakamkan di situ. Tepatnya kalau di hutannya di hutan peta 97. Nah, kalau penasaran dengan cerita secara luasnya begitu ya, nanti teman-teman bisa lihat di RJL5. Itu sudah diangkat ceritanya bahwa terdapat sinden cantik yang dibunuh oleh Jepang, tentara Jepang pada waktu itu. Tanda, terkenal dengan makam tanda. Nanti teman-teman bisa lihat
Jadi apa yang diceritakan dari channel RJL 5 itu memang benar-benar ada begitu ya, bukan ngarang begitu ya. Ini saya lagi mencari makamnya saudaraku. Nah, katanya itu berada di sekitar sini ya. Oke, katanya berada di sekitar sini, berada di bawah dari pohon besar katanya. Oke, ini saya mencari dulu. Oke, gimana ya? Oke, sebentar. Mungkin daerah sini, katanya berada di bawah pohon. Ini saya bersama teman-teman juga ini mencari ya. Mungkin di situ mungkin. Di daerah sini katanya teman-teman. Mungkin teman-teman yang sudah melihat cerita dari channel RJL 5 tentang makam tanda ini, kami membuktikan teman-teman, benarkah apa yang diceritakan dari channel tersebut, bahwa memang benar-benar ada makam. Hanya satu makam katanya, dan terkenal dengan makam tanda. Oke, kalau melihat keadaan sekitar, ini semuanya ini pada rata. Mana Kang? Ini, oh itu, kita kebablasan teman-teman. Kita bersama telusuri Nusantara ini. Nah, ini yang ganteng dewe. Oke. Ya, karena memang gimana ya, anjing ini sudah terlatih dengan orang asing itu nggak boleh masuk di kawasan mereka gitu loh. Nah, ini saudaraku. Nah, ini ya, ini adalah makam tanda. Setelah kita mendoakan beliau teman-teman, kita coba untuk mereview ataupun melihat lebih detail lagi ya. Ini makam tanda katanya. Jadi diceritakan begitu yang berkembang di masyarakat, bahwa sosok sinden yang sangat cantik yang disukai banyak orang pada waktu itu, bahkan tentara Jepang maupun para petinggi-petinggi begitu menyukai beliau. Tetapi ketika ingin dinodai si sinden tersebut ya, sinden ini mempertahankan harga dirinya, tapi naas para penjajah menembaknya dan meninggal, dan dikuburlah di sini. Ada namanya, ternyata namanya itu Srimiatun. Ya Allah, Allah maafirlah ya, semoga diampuni segala dosanya, ditempatkan di sisi Allah dan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita ini meskipun tragis ya, tetapi ada sisi pelajaran yang dipetik dari sini, bahwa kehormatan itu sangat harus dijaga, benar-benar dijaga. Untuk mempertahankan kehormatannya, tanda Srimiatun ini rela begitu ya, mengorbankan dirinya begitu, asal kehormatannya tidak direnggut oleh para penjajah teman-teman. Apalagi yang mau merenggut itu penjajah. Apalagi yang mau merenggut penjajah teman-teman. Tangsel gitu ya. Iya. Terus lebih baik aku dibunuh aja lah. Betul, seperti halnya di film itu kan memang ada itu ya. Jadi ya kita harus bangga juga terhadap tanda Srimiatun ini. Ini juga menjadi apa ya istilahnya itu, sebagai contoh juga bahwa seorang perempuan itu tidak boleh lemah ya, harus bisa mempertahankan harga dirinya, meskipun nyawa taruhannya, harga diri ya. Oke, di sini teman-teman. Jadi seperti halnya yang saya ceritakan tadi, bahwa cerita ini sudah pernah diangkat di channel RJL 5 ya, dan iya betul, dan kita saat ini membuktikan tentang keberadaan makam tanda ini.
Jadi memang benar-benar ada begitu ya, nyata adanya, bukan ngarang ya teman-teman. Dan di hari-hari tertentu begitu ya, menurut dari Bapak Luluh tadi, katanya memang ada sesuatu yang janggal, seperti ada penampakan maupun suara begitu ya, ataupun suara jeritan ya. Kalau dari sisi kejanggalan ataupun penampakan, kadang masing-masing orang kan beda Mas ya. Masing-masing orang beda, kadang memang ada yang lewat situ, ada penampakan atau ada suara seperti apa, kadang ya ada yang juga tidak ada apa-apa tuh kan, tergantung masing-masing orangnya. Pak, dinamakan makam tanda kan awalnya memang beliau adalah seorang penanda atau sinden begitu Pak. Meninggalnya itu karena apa? Kalau pastinya kurang tahu pasti Mas ya. Kalau dari informasi yang berkembang sih dibunuh itu. Dibunuh mungkin ya dari Jepang itu sendiri mungkin. Karena apa? Kenapa? Kan pasti ada sebabnya. Mungkin tanda itu terlalu cantik mungkin Mas ya. Mungkin terlalu cantik buat rebutan mungkin. Katanya memang ada sesuatu yang janggal, seperti ada penampakan maupun suara begitu ya, ataupun suara jeritan ya, seperti apa ya istilahnya itu, penggambaran dari kondisi saat itu begitu, cerminan dari kondisi saat itu. Suara-suara seperti gamelan. Iya, apalagi ini berdekatan sekali dengan Laut Selatan. Kita ketahui bahwa Laut Selatan itu terkenal dengan mistisnya ya. Ini teman-teman, tanda Sri Miatun. Jadi tanda itu sinden ya, biasanya mengisi di acara-acara tayuban, wayang begitu Kang ya, pewayangan ludro begitu ya, sinden. Kalau istilahnya itu yang menyanyi. Ya, ada istilahnya nari juga gitu. Yang menjadi daya tarik penjajah itu artinya Menggebu-gebu nafsunya. bisa menjadikan ikan. Iya, apalagi menurut dari cerita tutur itu, Sri Miatun ini mempunyai paras yang sangat cantik, primadona lah istilahnya. Iya, tapi memang betul kebanyakan ya seorang sinden itu cantik-cantik loh Kang, ya kan, seorang sinden itu cantik-cantik begitu loh. Dan mungkin di waktu itu mengundang begitu ya, mengundang nafsu dari para penjajah yang masanya katanya di masa Jepang. Jadi iya, ditembak katanya Kang, ditembak. Oke teman-teman, banyak pelajaran yang diambil dari seorang tanda Sri Miatun, bahwa perempuan memang meskipun terkenal lemah tapi tidak boleh lemah, harus bisa menjaga harga diri ya. Ya baik juga laki-laki sebetulnya, tidak hanya perempuan saja. Dari sini kita bisa mengambil hikmah, apapun yang terjadi, meskipun nyawa taruhannya, harga diri tidak boleh direnggut, apalagi dengan secara yang tidak hormat begitu saudaraku. Di sini ada semacam alas, mungkin ada orang yang duduk maupun ritual begitu, kirim doa juga, karena di sini ada bekas dupa. Nah seperti itu. Tanda Sri Miatun ini berdekatan dengan rumah, tapi rumah ini hanya satu-satunya rumah yang ada di sini saudara. Ini satu-satunya rumah yang ada di sini, dan berdekatan dengan pantai Laut Selatan. Oke, kita sudahi dulu ya saudaraku.
kita sudahi dulu. Semoga bermanfaat dan semoga terhibur tentunya. Terima kasih semoga menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Nah, ini menggonggong terus. Hewan yang paling setia ini. Nah, ini. Tuh. Hewan yang paling setia. Wih, ternyata kelapanya itu loh, buahnya lebar sekali yo. Enak nih nang kene rek. Batik batik tuku, tinggal ambil saja yo. Tuh itu loh, lebat loh. Oke, terima kasih ya. Nah itu adalah Laut Selatan teman-teman. Kita sudah berada di pinggiran pantai ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.